you alive? Oh, just breathing. Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Oh, just breathing. Flashing red lights, driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta do. Life's too short to care about what you can't afford. Memories are in what you explore, so just don't be ignored. Go ask for more, go ask for more. Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Oh, just breathing. Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Oh, just breathing. I'm in a race that everybody's chasing fast. They wanna be that someone on the screen at last. They ain't looking inside for their needs in life. They wanna be liked by everybody in sight. But trust me, being free ain't spotlights. No, it's long nights and it's long fights with yourself all the time to get your mind right. But if you put in the work, you can find the light, alright. I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta do. Life's too short to care about what you can't afford. Memories are in what you Halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Santi Property Jogja. Dan di video kali ini kita akan melihat satu perumahan, totalnya ada 21 unit di Gitogati, hanya 100 meter saja dari Jalan Gitogati. Dan dari 21 unit ini tersisa hanya 9 unit saja. Jadi buruan aja. Dan ini bagi Anda yang masih asing untuk daerah Gitogati, saya akan menjelaskan untuk waktu tempuh lokasi perumahan ini dengan landmark terkenal di Jogja. Jadi lokasinya itu hanya 1 menit saja ke Masjid Suciati, 5 menit ke Rumah Sakit Puri Husada, Sleman City Hall, Hotel Hyatt, dan juga Pemda Sleman. Hanya 10 menit saja ke Terminal Jombor, JCM, dan juga Sekolah Al-Azhar. Perumahan ini juga hanya sekitar 20 menit saja ke kampus UGM, jadi deket banget. Kemudian ini fasilitasnya sangat lengkap sekali. Ini luas tanahnya mulai dari 107 meter persegi sampai 141 meter persegi. Ada 2 tipe, yaitu tipe 117 yang akan kita lihat ini, dan juga tipe 135. Sama-sama memiliki 3 kamar tidur dan juga 3 kamar mandi. Untuk harganya, tipe 117 ditawarkan di 2M 25 juta. Kemudian untuk yang tipe 135 ditawarkan di 2,5M, masih bisa nego di dalam perumahan ini. Nah, untuk fasilitasnya ini, akses jalannya tentu saja sangat lebar, mobil bisa papasan. Kemudian juga hanya 100 meter saja dari Jalan Gitogati. Ada pos security di bagian depan. Kemudian one gate system. Ada pembuangannya juga di bagian depan rumah kayak gini. Jadi kalau misalkan nyuci mobil, air langsung masuk ke sini, dan aksesnya itu nggak buntu ya. Jadi bisa muter ke sana, balik lagi ke depan. Kemudian kita lihat untuk fasad depan rumahnya. Nah, sebelum kita
lihat rumahnya. Nah, untuk yang tipe ini itu sudah terjual ya. Jadi kita bisa pilih yang siap bangun di sebelahnya sini. Itu nanti bisa layoutnya sesuai dengan kebutuhan Anda dan juga bisa request. Kemudian fasad depannya sendiri, ini dia atasnya bisa kelihatan ya. Perpaduan warnanya itu sangat menarik. Ada warna abu-abu, kemudian ada warna juga di bagian sini yang maju. Pakai granit motif travertin ya, warna krem. Kemudian juga yang membuat tegas di bagian fasad depannya, ini dia ada permainan dak beton yang seakan-akan menyerupai besi. Jadi kelihatan lebih unik dan detail karena benar-benar mirip dengan besi karena ada garis-garis dari atas bawah dan juga kanan kiri, sama seperti di bagian yang dekat roster ini. Jadi benar-benar menarik ya untuk fasad depannya. Kemudian juga ada permainan maju mundur. Bagian sini ini maju dan di bagian sini mundur. Kemudian juga atasnya itu dia pakai PVC, jadi nggak perlu khawatir rayap dan juga keropos. Oke. Nah, untuk bagian depannya sendiri ini itu lebar depannya 9 meter dan juga hadap ke utara. Jadi bisa view ke Merapi dan juga nanti kalau dari atas kelihatan lingkungannya itu masih sangat asri karena dekat dengan persawahan. Oke. Di bagian depan sini ini lebar depannya 9, sudah ada kayak gini ya tempat sampah, jadi nggak perlu dibikin lagi, udah disediakan kayak gini, jadi lebih rapi. Kemudian di bagian tamannya sendiri ini juga dia bentuknya itu lebih tinggi, semakin ke belakang tuh semakin tinggi, jadi terbentuk kontur kayak gitu ya. Kemudian juga selain untuk menjaga privasi, dia juga mempercantik area tamannya sendiri. Selain itu untuk rosternya sendiri ini juga selain untuk fasad depan, dia juga menutupi bagian belakangnya yaitu bagian teras. Oke. Nah, untuk tamannya sendiri ini tadi ya, kesininya itu 3,5 meter, kemudian ke sana itu 5,5 meter, jadi gede banget. Kemudian untuk carportnya sendiri kesininya itu 3,65, sedangkan ke belakang itu 6,22 meter, jadi bisa untuk satu mobil besar dan juga panjang. Jadi benar-benar didesain untuk mobil yang gede juga, bisa untuk beberapa motor. Kemudian di bagian sini ini tadi seperti yang di atas ya, ini dia pakai granit ukuran 60 x 120 travertin motifnya, kemudian dipercantik dengan lampu seperti ini, jadi kelihatan lebih cantik. Terus di bagian atas tadi saya belum jelaskan, itu ada permainan tali air juga, sama seperti yang di sini, tali air kayak gini, jadi kesannya itu lebih rapi, jadi lebih rapi untuk pertemuan dengan temboknya dan juga lebih cantik. Oke, lanjut ya ke bagian sini. Nah, ini untuk menuju ke bagian teras dari carport, ini ada stepping kayak gini ya, bentuknya panjang-panjang. Dia pakai granit juga warna coklat. Nantinya akan lebih rapi dan juga lebih cantik karena ada batu koral putih seperti ini. Nah, ini masih proses pengerjaan jadi belum kelihatan. Oke. Kita langsung masuk ke bagian terasnya. Nah, ini terasnya. Jadi rumahnya ini dikonsep dengan menjaga privasi ya, karena dia nggak langsung kelihatan dari depan ya. Ini dia ditutup pakai loster putih kayak gini. Terus tapi losternya ini bentuknya kotak-kotak kayak gini ya, jadi tetap dapat sirkulasi udara dan juga cahaya. Oke, nah kita langsung masuk aja ke bagian dalam rumah. Nah, untuk bagian dalam rumahnya ini dia ada area peralihan ya, dari luar ke dalam. Ini adalah foyer. Bagian foyer ini dia cukup dibuat kecil aja, bisa untuk menerima tamu. Di bagian sini ini bisa ditaruh kursi, meja untuk menerima tamu di bagian yang untuk keluarga atau rekan yang belum terlalu dekat, bisa di sini. Untuk area foyer ini juga kelihatan luas ya, jadi cukup untuk menaruh satu set sofa juga di sini. Terus juga untuk bagian dalamnya juga ada nuansa-nuansa terang karena ada
jendela di bagian depan ini yang begitu gede banget nih. Ini ada jendela yang mati dan juga yang bisa dibuka di sini. Terus juga dia dapat cahaya nanti dari belakang, kita lihat. Oke. Nah, untuk pintunya sendiri ini dia dari bahan kayu jati yang finishing melamin dan bentuknya itu tinggi, jadi kelihatan rumah ini kokoh dan juga kualitasnya bagus. Selain itu juga ini motifnya itu vertikal kayak gini, garis-garis lurus, jadi menambah kesan untuk ruangan bagian dalam itu ceilingnya tinggi banget. Sekarang kita ke bagian dalamnya. Jadi ini bentuknya adalah open space ya, jadi ini konsepnya dibuat dining room dan juga living room menjadi satu. Terus juga ini sudah ada untuk instalasi TV-nya. Jadi ini living room nanti bisa ditaruh satu set sofa, bisa untuk yang 3 ditambah satu di sini yang single. Terus langsung view-nya itu cantik banget karena langsung menghadap ke garden ya, atau taman bagian belakang. Nah, bagian belakangnya juga luas banget. Nah, ini dia. Ini bisa dimanfaatkan sebagai taman ataupun untuk area cuci jemur. Ini sudah ada, ini airnya sumur ya. Kemudian juga sudah ada instalasi untuk keran air di sini untuk nyiram-nyiram ataupun untuk cuci-cuci. Untuk ukuran dari sisa tanah di belakang ini yaitu 4,33 kali 2,27. Jadi cukup luas. Kemudian juga bagian belakangnya ini dibuat tinggi. Kemudian ada variasi kamprotan juga untuk dindingnya. Ada lampu-lampu kayak gini. Jadi kalau misalkan senja itu jadi kelihatan lebih mewah. Oke, kita lanjut ke bagian dining room dan juga kitchen ya. Nah, ini area dining roomnya. Ini bisa untuk naruh meja makan yang 4-6 orang, jadi gede banget ini. Terus juga nggak kelihatan dari ruang tamu karena bisa ditambahkan partisi. Kemudian juga untuk kitchennya ini bentuknya lurus kayak gini ya, dia pakai granit yang ukuran 80-80. Terus juga warnanya putih, ada space untuk kompor tanam, kitchen sink dan juga lemari es di sini. Jadi gede banget. Kemudian juga untuk cahayanya dia dapat dari jendela sini. Jendelanya ini dia langsung ke arah carport dan juga ke depan. Terus untuk jendelanya ini bisa dibuka di bagian sini. Jadi untuk sirkulasi udara. Jadi ini benar-benar ruangannya dibuat terbuka, banyak cahaya dan juga udara yang bisa masuk melalui jendela bagian sini, belakang dan juga depan tadi. Benar-benar sirkulasi udara dan cahayanya optimal banget. Oke, ke bagian sini ini ada kamar mandi bersama atau bisa juga untuk kamar mandi tamu. Dia ada di bawah tangga dan bentuknya ini menurun kayak gini ya. Terus di bagian bawah tangganya ini masih kosong, bisa untuk naruh peralatan atau gudang juga di sini. Jadi benar-benar nanti bisa dimanfaatkan sebagai area gudang. Untuk pintu kamar mandinya ini dia dari bahan HPL ya. Kemudian dia sudah ada magnetnya kayak gini. Jadi lebih rapi ya, nggak gampang rusak juga karena nggak gampang kebanting-banting. Kemudian juga ini ada variasi warna coklat dan juga warna hitam kayak gini, jadi kelihatan lebih mewah. Ini adalah kamar mandinya. Untuk kamar mandinya ini semuanya sudah full granit ya sampai atas, warnanya coklat. Kemudian showernya sudah yang panas dingin. Ada kloset duduknya dari American Standard. Nah, ini benar-benar untuk bagian bawah tangga ini dimanfaatkan sebagai area kamar mandi, jadi memanfaatkan ruangan semaksimal mungkin. Kita lihat lagi, jadi dari kamar mandi tadi kita bisa lihat untuk ruangan-ruangannya sebelum kita ke lantai 2. Di sini ruangannya benar-benar lega ya, kemudian juga terang. Jadi ini tadi itu untuk area kitchen dan juga dining roomnya itu gede banget kayak gini. Cahayanya dapat dari depan dan juga belakang. Kemudian untuk living roomnya juga gede.
Ini untuk berkumpul keluarga, terus area foyer dan juga area teras yang dibuat benar-benar menjaga privasi jadi lebih nyaman. Oke, kita lanjut aja ke lantai 2-nya. Oke, untuk area tangganya ini dia untuk railingnya dia pakai besi hollow warna hitam ya, kemudian handle-nya ini pakai kayu. Jadi benar-benar kesannya itu dapatnya alami, senada dengan pintu-pintunya yang warna kayu juga. Area tangganya ini dia juga terang banget karena selain dapat cahaya dari jendela di bawah, dia ada lampu juga di sini, di atasnya itu ada 5 dan juga dapat cahaya juga dari jendela di atas. Nanti kita lihat. Jadi benar-benar untuk penerangan di area tangga ini sangat-sangat bagus dan juga nggak bikin lembab. Nah, kita sekarang berada di lantai 2 dan di lantai 2 ini terdapat 3 kamar tidur dan juga 2 kamar mandi. Jadi semua kamarnya ada di lantai 2. Jadi bila Anda menginginkan untuk ada kamar di lantai 1 bisa pilih sesuai dengan layout Anda, milih kafling yang lainnya. Oke. Nah, untuk tadi ya saya udah jelaskan untuk area tangganya tadi dapat cahaya di bagian jendela bawah, dia juga dapat jendela atas yang ini. Jadi cahayanya itu benar-benar bagus juga untuk udaranya dia juga dapat dari taman di belakang yang tadi. Oke, nah untuk area koridornya ini juga dia lebar ya untuk jarak antar dinding-dindingnya. Jadi untuk mobilitas ataupun untuk menambah meja misalkan ditaruh meja konsul masih bisa karena masih sangat luas. Oke, untuk kamar pertamanya dia ada di sini ya. Nah, ini adalah kamar utamanya. Ukurannya 3,5 kali 4 meter. Ini gede banget. Jadi 3,5 kali 4 meter itu belum termasuk kamar mandinya. Jadi ini untuk kamarnya sendiri. Terus juga jendelanya benar-benar seluruh ya. Untuk segini gede banget, kemudian juga sudah ada untuk instalasi AC, untuk TV-nya juga langsung ke arah utara. Jadi kalau misalkan nggak mendung itu Gunung Merapi kelihatan. Dan dari sini benar-benar kelihatan ya untuk area lingkungannya masih banyak sawah-sawah juga, jadi kelihatan lebih asri. Oke, untuk kamar mandi utamanya dia ukurannya 1,8 kali 4 meter, jadi benar-benar memanjang dan ada area kamar mandi basah dan kering. Nah, ini adalah wastafelnya. Dia kalau yang sisi sini itu keramiknya sampai atas. Ini bisa ditambahkan cermin nantinya. Terus juga sudah ada stop kontak untuk hair dryer juga. Terus ini kloset duduknya juga American Standard kayak gini. Terus di sini area kamar mandi basahnya. Area kamar mandi basahnya ini atasnya sudah ada exhaust fan, kemudian showernya juga sudah yang panas dingin, dan ada juga jok seperti ini untuk taruh peralatan mandi di area sini. Floor drainnya juga di bagian sini. Terus untuk ketinggian dari lantai ini juga dibuat lebih rendah, jadi air itu bisa langsung kebuang ke sini, langsung masuk ke floor drain. Di bagian untuk kamar mandi basahnya juga ini semuanya sampai atas untuk granitnya. Jadi sini, jadi lebih gampang untuk membersihkan di bagian kamar mandi basah. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian kamar selanjutnya, yaitu kamar kedua dan ketiga. Nah, sebelum ke situ kita lihat lagi dari sini. Untuk ukuran kamarnya benar-benar gede ya, karena ini ukurannya 3,5 kali 4 meter, gede banget. Kemudian view-nya juga menarik, ada banyak hijau-hijau dan juga Gunung Merapi. Oke. Nah, di depan kamar utama ini ada kamar mandi luar, sama ya pintunya juga dari HPL. Kemudian ini sama, dipisahkan ya kamar mandi basah dan kering. Ini ada kloset duduk dari American Standard. Penerangannya atau bovennya itu dari sana, dari jendela kaca. Kemudian ada wastafelnya juga di sini. Terus showernya ini sudah panas dingin. Ada exhaust fan juga. Ini bisa tambahkan sudah ada. Ini tambahkan cermin jadi kelihatan lebih cantik. Oke. Nah, untuk kamar
kedua dan ketiga ini saling berdekatan ya, bersamping-sampingan. Nah, kalau yang depan ini dia lebih besar ya, ukurannya 3 kali 3,5, jadi lebih besar dari kamar yang nanti kita lihat yang terakhir. Ini sama, dia ada di bagian depan dan semuanya itu full jendela kayak gini, terus juga menghadapnya ke Gunung Merapi, jadi benar-benar asri, tenang juga. Ini konsepnya juga bisa dibikin rumah hunian pribadi ataupun villa atau rumah singgah, jadi nyaman banget. Kemudian setiap kamar sudah dilengkapi instalasi untuk AC, TV, semuanya sudah lengkap. Terus untuk kamar terakhirnya dia ada di sini, ukurannya paling kecil ya, 3 kali 3 meter. Ini bisa untuk kamar anak, dan ini dia ada di bagian belakang dan view-nya juga tetap menarik. Dia ada sawah-sawah juga di bagian sana, dan juga kelihatan ya untuk yang di sana jalan itu atau yang SPBU Pertamina itu sudah jalan Gito Gati. Jadi hanya sekitar 100 meter saja dari jalan Gito Gati. Di sana juga kelihatan JCM-nya. Kalau ke sana bisa kelihatan langsung Masjid Suciati, hanya sekitar 1 menit saja. Sekian untuk review kali ini. Apabila berminat dengan rumah ini bisa menghubungi kami di nomor 0821 3443 9296. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, jadi tidak ketinggalan untuk update review rumah lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Dadah. What?